السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya, memujinya setinggi-tingginya. Alhamdulillah, segala puji seluruhnya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita menyelesaikan bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, tilawah di bulan Ramadan. Maka ini kita syukuri dan kita ucapkan sekali lagi alhamdulillah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena taufiknya, karena bantuannya. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mampu berbuat apapun. Dan itu makna kalimat yang sering kita ucapkan, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kabbirullah, maka besarkanlah Allah, besarkanlah Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setelah Allah perintahkan berpuasa di bulan Ramadan, setelah Allah ajarkan bagaimana berpuasa di bulan Ramadan, Allah katakan di akhir ayatnya, litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian membesarkan Allah sesuai dengan bimbingan Allah, sesuai dengan apa yang dibimbingkan atas kalian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita memuji Allah kembali. Alhamdulillah, kulluhu lillah, bahwasanya kita mendapatkan dari Allah taufik untuk bisa beribadah di bulan Ramadan sampai kita beridul fitri pada hari ini, hari raya, hari gembira, hari besar, hari yang menunjukkan bahwa kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kaum muslimin di seluruh dunia mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang Allah syariatkan pasti memiliki hikmah. Ibadah yang Rasulullah SAW ajarkan pasti memiliki faedah-faedah dan hikmah-hikmah yang besar. Di antaranya yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Setelah Allah menyatakan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kata Allah la'allakum tattaqun, agar kalian semakin bertakwa, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Allah janjikan juga pahala yang besar, pahala yang tak terhingga. Bahkan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan, yang kata para ulama secara sepakat maknanya ibadah di malam itu nilainya seperti beribadah 1000 bulan. Ini azim, ini besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan juga ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, kata Aisyah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau kami sempat menemui malam Lailatul Qadar, apa yang kami ucapkan? Maka Nabi menyatakan, qulu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka yang namanya maaf, maka maafkanlah kami. Ikhwanudina azakumullah, di samping pahala yang besar yang berlipat kali, juga mendapatkan afun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, barakallahu fikum, maghfirah, yang dijanjikan juga dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa setiap malam di bulan Ramadan ada utaqa minan nar, ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu kullalailah, di setiap malam. Malam ini fulan dibebaskan dari neraka, malam ini fulan dibebaskan dari neraka. Ini juga barakallahu fikum faedah hikmah yang sangat besar. Hanya saja 3 perkara ini, pahala yang besar, maaf dari Allah, dan juga barakallahu fikum ampunan, adalah sesuatu yang dijanjikan jika kita ikhlas, jika kita benar-benar karena Allah dan untuk Allah. Enggak ada unsur riya, enggak ada ujub, enggak ada bangga diri, enggak ada alasan-alasan lain selain karena Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Semuanya disyaratkan imanan wa ihtisaban, dorongannya dorongan iman, harapannya ihtisab, hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 perkara ini kita hanya bisa berharap tetapi tidak bisa memastikan. Kita hanya berharap taqabbalallahu minna wa minkum wa min jami'il muslimin. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Ya Allah, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat. Tetapi barakallahu fikum, yang langsung bisa terlihat hari ini di dunia ini adalah bagaimana amalan kita. Apakah Ramadan telah merubah kita menjadi lebih baik? Apakah Ramadan telah merubah kita menjadi lebih semangat beribadah? Apakah Ramadan menyebabkan kita semakin bertakwa? Masing-masing melihat dirinya sendiri, tahun kemarin dan tahun ini besok. Apa yang berubah pada diri kita? Kalau Ramadannya adalah sesuatu yang diterima dan barakah, insya Allah ada athar, ada pengaruhnya, pengaruh baik ke depannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketakwaan meningkat, kesabaran semakin kokoh, dan juga kuat menahan hawa nafsu. Yang kemarin sering kalah dengan hawa nafsu, sering kalah dengan nafsu ambisi dunia, mudah-mudahan besok berubah. Ambisinya adalah akhirat. Adapun dunia disyukuri ketika ada, disabari ketika enggak ada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga kesungguh-sungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah bertambah? Dan satu lagi yang sengaja saya jadikan sebagai judul pembahasan hari ini, semangat berdakwah membela agama.
semangat berjuang, berjihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jihad adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dengan apa yang mereka mampu, dengan apa yang mereka bisa. Jangan acuh dengan dakwah ini. Jangan acuh dengan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Dukunglah, belalah dengan jihad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Awal pertama perang terjadi dalam sejarah adalah perang Badr. Dan perang Badr itu di bulan Ramadan, di tanggal 17 Ramadan, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ujian yang sangat berat. Yang tadinya mereka berangkat hanya ingin mencegat pasukan dagang Quraisy. Pasukan dagang Quraisy sedikit pasukannya, banyak hartanya, banyak barang dagangannya. Tetapi Allah takdirkan lain. Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abu Sufyan mendengar berita itu. Dia mengirim seseorang ke Mekah dan mengerahkan pasukan besar, 1.000 pasukan musyrikin Quraisy dengan senjata lengkap, dengan berbagai macam apa yang mereka punya dari pakaian-pakaian perang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat berpikir ulang, karena ini bukan sembarangan. 300 orang menghadapi 1.000 pasukan. Rasulullah SAW tidak serta-merta memerintahkan berangkat lawan. Tidak demikian. Rasulullah SAW bermusyawarah dan bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian? Sekarang yang kita hadapi pasukan besar dengan senjata yang lengkap, berbeda dengan yang tadi. Pasukan kecil hartanya banyak. Yang ini pasukan besar hartanya sedikit, hanya persenjataan saja. Maka Abu Bakar menjawab dengan bagus, bahwa apa yang kau perintahkan pada kami, kami akan taat. Umar juga menjawab dengan bagus, walaupun diriwayatkan hanya kalimat bagus, tapi tidak dirincikan kata-katanya. Tetapi berkatalah seorang sahabat Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ya Rasulullah, imdi lima arakallah, berangkatlah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Fanahnu ma'ak, kami bersamamu. Demikian jawaban beliau mewakili para sahabat muhajirin. Ya Rasulullah, la naqulu laka wallah, la naqulu laka kama qala Bani Israel. Kami enggak akan berkata seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Ketika Musa menyuruh mereka berjihad, berperang, mereka enggak berani. Dan ketika dikatakan masuklah ke negeri itu, innakum ghalibun, kalian pasti akan menang. Apa kata Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau wahai Musa, berdua dengan Tuhanmu, peranglah berdua, kami tunggu di sini. Astagfirullah, ini jawaban Bani Israel. Maka sahabat Miqdad bin Amr menyatakan, ya Rasulullah, kami enggak berkata seperti Bani Israel kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. La wallah, kami akan berkata, idhab anta wa rabbuka wa nahnu ma'ak, berangkatlah engkau dengan Rabbmu dan kami bersamamu. Ikhwan bin a'azakumullah, bahkan beliau berkata, walladzi ba'athaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, lau sirta hatta ila barkil ghimad, walaupun engkau berjalan sampai ke barkil ghimad. Barkil ghimad adalah negeri atau kota di ujung bawah sampai dekat lautan. La jalatna ma'ak, kami akan berangkat bersamamu. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jawaban yang sangat tegas, jawaban yang sangat bagus, yang harusnya diucapkan oleh seluruh orang yang beriman. Ya Rasulullah, kami akan ikut apapun yang kau perintahkan, kami akan taat. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini perjuangan, ini jihad. Tetapi Rasulullah SAW mendengar jawaban itu masih bertanya lagi. Ashiru alayya,
Ayuhan nas, ashiru alayya. Wahai manusia, berikan pendapat. Wahai manusia, berikan pendapat. Para sahabat bertanya-tanya, mengapa Nabi masih bertanya terus? Yang paham adalah orang-orang Ansar dan tokohnya, sahabat yang mulia, jagoan Ansar, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Kata Sa'ad, wallahi laka annaka turijuna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, seakan-akan engkau memaksudkan kami, ma'syaral Ansar, ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, ajal, tentu kami ingin mendengar dari kalian. Maka mulailah beliau berbicara, ya Rasulullah, faqad amana bik, kami telah beriman kepadamu, kami membenarkan kamu, mempersaksikan kebenaran apa yang kau bawa, dan kami telah memberikan kepadamu janji. Kapan itu? Di dalam Bai'atul Aqabah yang pertama dan Bai'atul Aqabah yang kedua. Mereka sudah bersumpah setia akan membela Rasulullah SAW seperti membela anak dan istri mereka. Maka dijawab oleh beliau, ya Rasulullah, a'tainaka ala dzalika uhudana wa mawathiqana. Ya Rasulullah, kami sudah memberikan janji baiat kami kepadamu ala sam'i wa ta'ah. Famdi, berangkatlah ya Rasulullah kepada apa yang Allah perintahkan kepadamu, kami bersamamu. Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Kalaupun engkau sampai mengarungi lautan, kami akan mengarungi lautan bersamamu. Ini semangat perang Badr, ini semangat jihad, dan ini semangat yang kita maksud. Hendaklah kita dengan Ramadan meningkatkan semangat perjuangan, semangat jihad, membela tauhid, membela sunnah, menegakkan dakwah la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW diberikan dan dipersiapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, aku buatkan untukmu arish. Arish itu seperti tempat komando yang ada atapnya dari rumbai daun-daun kurma. Agar kalau ada sesuatu yang kami tidak harapkan, engkau bisa kembali kepada sisa orang-orang kami yang masih ada. Yang mereka itu bukan tidak berangkat karena takut, bukan tidak berangkat karena mereka pengecut, mereka pemberani, hanya saja mereka sedang di luar. Maka mereka akan menjagamu. Lihat cerdasnya, bagaimana membela Rasulullah SAW. Kalau kita menang, alhamdulillah. Tetapi kalau selain itu, engkau bisa kembali kepada sahabat-sahabat kami yang lain. Ikhwanuddina azakumullah, Rasulullah SAW ditemani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan disitulah Rasulullah SAW bermunajat, berdoa, beristighatsah, meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma intahlak hadhihi al-isabah al-yawm la tu'bad. Ya Allah, kalau hari ini kami binasa, engkau tidak disembah lagi setelah ini. Karena kaum muslimin di seluruh dunia hanya itu, hanya mereka. Maka kata Nabi, ya Allah, intahlak hadhihi al-isabah la tu'bad. Kalau kami binasa hari ini, engkau tidak diibadahi lagi di dunia. Alhamdulillah, azakumullah, terus meratap sampai selendang beliau, baju luar yang biasanya hanya diletakkan di pundak saja, terjatuh. Saking beliau khusyuknya dan saking tingginya mengangkat tangan ke langit. Oh, ya Allah, ya Allah. Sampai Abu Bakar merasa kasihan, memegang pundaknya dan berkata kepadanya, ya Rasulullah, cukup. Allah mendengarmu. Ya Rasulullah, cukup. Allah mendengarmu. Ikhwanuddina azakumullah, persis ketika itu Rasulullah SAW berkata kepadanya, abshir, ya Abu Bakar, bergembiralah, wahai Abu Bakar. Aku diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan kemenangan. Dan Jibril telah turun dengan pakaian perangnya. Ikhwanuddina azakumullah,
kesungguh-sungguhan berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doanya seorang rasul, doanya seorang pejuang yang membela agamanya, membela la ilaha illallah, membela tauhid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW membacakan kepada mereka berita gembira. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yuqatilul yawm rajulun fayuqtal sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbir illa adkhalahu Allahul jannah. Kata Nabi SAW, sungguh demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah berperang hari ini seorang laki-laki kemudian terbunuh dengan sabar mengharapkan hisab, muqbil ghairu mudbir, maju tidak mundur, kecuali pasti akan mendapatkan jannah, pasti akan mendapatkan surga. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, berangkatlah ilal jannah arduha samawat wal ard, berangkatlah menuju surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Ada seorang sahabat yang langsung mengucapkan di mulutnya, bah. Bah ini adalah kalimat menunjukkan kekaguman. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ma hamalaka ala an taqula bah. Apa yang membawamu untuk mengatakan bah? Ya Rasulullah, surga luasnya seperti luas langit dan bumi. Wallahi aku berharap kalau aku termasuk penghuninya. Kata Rasulullah SAW, anta min ahliha, engkau termasuk di dalamnya, engkau termasuk penduduknya. Beliau sedang memegang kurma. Begitu diberitakan tentang berita dia adalah penduduknya, kalau aku harus memakan kurma ini terlalu lama. Dia tinggalkan kurma ini dan dia berangkat berperang hatta qutil, hingga beliau terbunuh radhiyallahu taala anhu. Ini semangat perang Badr, semangat Ramadan, semangat di bulan suci Ramadan, berjihad, berperang, bersabung nyawa. Sedangkan yang kita bicarakan perjuangan bukan yang saya maksud perang. Mengapa demikian? Karena perang itu, barakallahu fikum, kita tidak berharap terjadinya perang. Tetapi ketika datang perang itu, jangan mundur. Ini ajaran Rasulullah SAW. La tatamanna liqa'al adu. Jangan berharap bertemu musuh. Tetapi ketika bertemu, butuh, jangan mundur. Tetapi yang saya maksud berjuang dalam dakwah tauhid was sunnah, mengeluarkan apa yang kita punya, tenaga, harta, pikiran, semua yang kita punya, berikan sebagai andil dalam perjuangan jihad, berikan sebagai andil dalam perjuangan dakwah ilallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada apa yang terjadi dalam perang Badr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyatakan demikian, semangat para sahabat kaum muslimin tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bukan hanya orang-orang tua dan dewasa, anak-anak muda umur 16 tahun berdatangan, ya Rasulullah, aku ingin berangkat. Hanya saja mereka sebagiannya ditolak karena masih terlalu kecil. Sebagian lagi berdiri di atas tumitnya, jinjit supaya diterima sebagai mujahidin. Malu kita dengan mereka. Ada seorang ibu namanya Ummu Rabi'ah. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW setelah anaknya gugur, setelah anaknya terbunuh. Nama anaknya Harithah ibn Suraqah. Kata ibu tadi, ya Rasulullah, akhbirni anil Harithah. Ya Rasulullah, kabarkan padaku tentang Harithah. Fa in kana fil jannah, kalau di dalam surga, sabartu, aku akan sabar. Wa in kana ghairu dzalik, kalau ternyata bukan itu, aku akan bersungguh-sungguh menangisinya dan meratapinya. Waktu itu belum dilarang untuk meratapi mayit. Seorang ibu juga yang dipikirkan bukan nanti anak saya mati, bukan. Yang dipikirkan azil jannah, apakah dia dalam jannah?
Maka Nabi menjawab Rabi', tetapi dengan panggilan Harithah. Dan yang terbunuh namanya Harithah. Ya Harithah, laisa jannatun wahidah, bal hiya jinan. Wahai Harithah, bukan satu surga, bahkan ada sekian tingkatan surga. Dan Harithah mendapatkan yang paling tingginya, dia mendapatkan Jannatul Firdaus. Baru dia tenang, baru dia tentram. Ada kisah lain, seorang sahabat yang juga masih muda dengan bapaknya bersaing. Karena keluarganya harus ada yang menjaganya, harus ada yang memimpinnya. Maka dia undi apakah bapaknya atau anaknya yang berangkat. Sa'ad ibn Haythamah radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Sa'ad ibn Haythamah berundi dengan bapaknya, siapa yang akan berangkat. Ternyata keluar nama anaknya, Sa'ad. Sehingga bapaknya berkata, ya waladi, wahai anakku, ala tu'thiruni al-yawm, tidakkah engkau ngalah pada hari ini untukku, biar aku yang berangkat? Apa jawaban anaknya radhiyallahu ta'ala anhu? Ya abati, law kana ghairul jannah fa'alt. Wahai bapakku, kalau urusannya bukan surga, aku akan ngalah. Kalau urusannya bukan surga, aku akan ngalah. Tetapi karena surga, tidak. Berangkat berjihad sampai terbunuh. Syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bapaknya juga syahid di dalam perang Uhud. Anaknya dalam perang Badar, bapaknya dalam perang Uhud. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dengan sebab mereka, datangnya agama ini kepada kita. Karena semangat jihad mereka, terjaganya Islam dan tersebarnya Islam ke seantero dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada satu kisah. Ada seorang namanya Mu'ad dan Mu'awwid, dua sahabat yang juga masih muda, remaja. Dia datang kepada paman-pamannya bertanya, ya am, wahai pamanku, mana yang namanya Abu Jahal? Anak-anak ini dengar, yang paling memusuhi Islam dan paling jahat kepada Nabi adalah Abu Jahal. Aina Abu Jahal? Maka dikatakan, ta'al, itu Abu Jahal. Maka dua anak ini mendatangi Abu Jahal. Ya karena kecil. Sedangkan Abu Jahal tinggi besar. Yang mereka sempat pukul dengan pedangnya adalah kakinya. Sungguh aku melihatnya seperti biji korma yang telah tengahnya terbelah. Digambarkan demikian. Tumbanglah Abu Jahal. Kemudian yang satu sibuk dengan musuh yang lain. Yang satu sempat pemerangi yang lain. Datang Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, disuruh oleh Rasulullah SAW, lihatlah Abu Jahal. Aku diberitahu oleh Allah bahwa dia masih hidup. Didatangi, ternyata sudah terkapar dalam keadaan belum mati. Diinjak lehernya. Dan kemudian ditanya, sekarang Allah sudah hinakan kamu. Masih menjawab, aduhullah, musuh Allah ini. Sebentar. Yang penting siapa yang menang, bukan aku mati atau hidup. Liman, milik siapa kemenangan? Lillahi wa rasulih, kata Ibnu Mas'ud. Milik Allah dan Rasulnya. Jangan pakai pedangmu. Pakai pedangku ini lebih tajam. Dia sudah tahu bakal mati, maka memilih mati yang lebih cepat. Bukan. Yang saya maksud adalah ini. Ini memang berat. Kalau kita menghadapinya, sungguh kita tidak boleh mundur walaupun berat. Tetapi alhamdulillah, ujian yang Allah berikan pada manusia sesuai dengan imannya.
sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan keadaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ujian pada masing-masingnya sesuai dengan keadaan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ini ayat yang turun dalam perang Badar. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah ajakan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, kalau mengajak kalian kepada apa yang akan menghidupkan kalian. Ini azakumullah, cara pandang yang berbeda dengan keumuman manusia. Bahwa kalau perang berarti kematian. Kalau diajak untuk perang seakan-akan digiring kepada kematian. Ka'annahum yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seperti orang yang digiring kepada kematian padahal mereka melihat. Bukan. Justru jihad itu adalah kehidupan. Kehidupan agama, kehidupan din. Sehingga terjaga dengan jihad sampai hari kiamat. Demikian pula barakallahu fikum, kehidupan agama menjadi tegak. Dan selain itu, seorang yang terbunuh pun tidak mati. Wala yahsabanna, jangan kamu kira bahwa mereka-mereka yang terbunuh amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, diberi rizki. Istajibu, sambutlah ajakan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, kalau mengajak kepada kalian kepada kehidupan yang hakiki, agar hidup lebih hidup. Agar hidup itu lebih hidup artinya hatinya juga hidup, hatinya tanggap, hatinya ikut membela agama, ikut memperjuangkan tauhid wa sunnah. Adapun orang-orang kafir, Allah sebutkan amwat, walaupun mereka berjalan di muka bumi. Allah katakan amwatun ghairu ahya, mereka mati tidak hidup. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah Ramadan sebagai pendidikan, sebagai tadrib, pelatihan, sebagai barakallahu fikum tempaan agar kita semakin semangat beribadah, semakin semangat taat kepada Allah dan Rasulnya, semakin taat untuk berjuang fi sabilillah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وعبادتنا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميع عبادتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.